lanjut Pak Bajang. Terima kasih Bu Oki. Saya coba untuk share screen. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sudah tampilkah screen yang Sudah. baik? Untuk kesempatan kali ini saya sebagai pemakalah di sini coba untuk memaparkan makalah yang sudah dibuat oleh kami berdua, saya sebagai Budi Rahman dan bersama Erika. Untuk saat ini karena waktunya terbatas, jadi saya sebagai pemakalah akan mempresentasikannya sendiri. Oke, judul yang akan saya coba berikan di presentasi ini adalah kebijakan dan pemanfaatan teknologi pada saat pandemi COVID-19 di Library and Knowledge Center Universitas Bina Nusantara. Baik, ini kepada saya dan Erika. Lanjutkan, oke, agenda yang akan ada di presentasi ini ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Baik, masuk pada pendahuluan seperti yang tadi sudah kita ketahui, saat pandemi mulai merebak di Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Di sini Universitas Bina Nusantara mulai memberlakukan PSBB pada bulan Maret ya, tanggal 18 2020. PSBB tersebut membatasi semua aktivitas yang ada di dalam universitas, jadi secara total. Namun Library Knowledge Center sebagai unit yang coba support dalam layanan kepada pemustaka harus tetap memaksimalkan layanan agar tetap produktif. Kemudian pada bulan Juni 8 Juni 2020 saat PSBB era normal baru diberlakukan oleh pemerintah, Bina Nusantara pada tanggal tersebut mempersilahkan ya untuk membuka akses kepada karyawan untuk masuk ke dalam bekerja secara langsung di kampus, namun dalam jumlah terbatas, namun hanya untuk karyawan saja, tidak untuk kunjungan dari mahasiswa ataupun dosen. Dan dari PSBB era normal baru tersebut di bulan Juni, Library Knowledge Center memberikan layanan book delivery services dan kemudian ada layanan reference klinik pada saat pandemi COVID-19. Baik, rumusan masalah yang kita teliti untuk kebijakan menghadapi situasi pandemi COVID-19 itu meliputi langkah awal saat pandemi COVID-19 merebak, kemudian alasan mengambil kebijakan tersebut, dan rencana alternatif dari kebijakan yang sudah ditetapkan. Lalu latar belakang pemilihan layanan daring di sirkulasi berupa book delivery services dan teknologi pendukungnya. Kemudian latar belakang pemilihan layanan daring pada referensi berupa referensi klinik dan teknologi pendukungnya. Kemudian landasan dalam menentukan anggota tim yang terlibat. Berikut tinjauan pustaka yang kami gunakan. Ya, menurut IFLA pada tahun 2020, banyak perpustakaan yang tutup saat pandemi COVID-19 mulai menjangkit di berbagai negara. Akan tetapi, layanan perpustakaan tidak mungkin tutup seterusnya. Kemudian, menurut Ome, Ukuona, dan Oye, mengutip Ashworth pada tulisannya, mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pengaruh bagi ide kreatif dan inovatif di dalam program operasional dan layanan perpustakaan. Lalu menurut Medawar dan Tabet di 2020 mengatakan bahwa layanan perpustakaan berubah menjadi virtual dengan dukungan dari teknologi. Dukungan teknologi ini menjadi perpanjangan tangan untuk memberikan layanan ke pengguna. Kemudian IFLA 2020 mengungkapkan perlu beberapa persiapan untuk membuka kembali layanan perpustakaan. Salah satu contohnya yaitu menetapkan protokol kesehatan. Kemudian Medawar dan Tabet juga pada tahun 2020 mengatakan bahwa protokol kesehatan menjadi hal yang penting
bagi perpustakaan saat melayani secara fisik selama pandemi. Kemudian menurut mereka Medawar dan Tabet dari 2020 juga, pinjaman dan pembelian buku selama masa pandemi harus mengikuti alur yang selalu dikontrol. Kemudian layanan yang menurut Madu dan Edineran pada tahun 2000 mengatakan bahwa layanan perpustakaan juga termasuk layanan digital yang menyediakan informasi secara luas para pustaka dalam format daring. Kemudian layanan yang diberikan secara daring dapat meminimalisir kontak langsung antara pemustaka dengan pustakawan menurut Bahsorum, Babaginda, dan Soemimo tahun 2021. Dan menurut Okike pada 2020, miliaran orang beralih menggunakan sosial media karena lebih cocok untuk pemasaran dan penyebaran informasi secara personal ke grup atau individu selama masa isolasi pandemi COVID-19. Masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, uh, karena menurut Creswell di tahun 2013 menggunakan pendekatan kualitatif dapat membantu peneliti mengetahui dan memahami makna di balik suatu masalah sosial. Kemudian metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara mendalam yang menggunakan metode purposive sampling digunakan dalam memilih informan. Karena hanya orang-orang tertentu yang kita pilih. Ini informan yang dipilih adalah manajer dan section head. Mengapa kami memilih manajer dan section head? Karena manajer merupakan pengambil kebijakan di LKC atau Library Knowledge Center, dan section head merupakan perpanjang tangan dari manajer di setiap lokasi library. Baik, ini langsung masuk ke pembahasan. Mana yang seperti saya katakan pada pendahuluan, saat PSBB diberlakukan, tidak ada dibatasi aktivitas dalam area kampus. Namun sebagai bentuk komitmen Library Knowledge Center, library harus tetap memberikan layanan dalam pembelajaran. Di sini semua librarian dikumpulkan ya, dari semua lokasi yang ada di yang BINUS miliki. Di situ mengumpulkan layanan daring terutama yang bisa sosialisasikan kepada atau diberikan kepada pemustaka. Itu bisa ada e-book, kemudian seperti jurnal ataupun open source. Kemudian juga ada dari penerbit-penerbit yang menawarkan koleksinya yang bisa diakses oleh pemustaka. Kemudian juga ada layanan referensi yang bisa di library berikan. Dari kumpulan tersebut didata, kemudian dibuatlah sosialisasi buat media promosinya dari layanan tersebut, media email blast ke setiap pemustaka. Kemudian juga disebarkan informasinya melalui website library. Baik, inilah adalah salah satu contoh media promosi layanan saat PSBB diberlakukan pertama kali. Di sini ada layanan yang kita berikan, library berikan ya, akses yang bisa diakses oleh pemustaka selama pandemi secara gratis. Baik. Kemudian bulan Juni 2020 saat PSBB era normal baru diberlakukan, Universitas Nusantara dibuka secara terbatas. Yang tadi saya katakan pada pendahuluan, aktivitas
kampus sudah mulai bisa diakses oleh karyawan, namun dalam jumlah terbatas. Namun untuk kunjungan dari, eee, mahasiswa itu belum bisa digunakan. Hal tersebut, tetap dari pihak library maupun kampus itu menggunakan dengan, protokol kesehatan diberlakukan ya. Jadi, eee, library pun, mmm, berdasarkan, dengan kebijakan yang dari kampus yang sudah dapat dilakukan. Oh, Berarti baik Bu, maaf waktunya tinggal 4 ini menit ya? metode, yang diberikan setelah ada PSBB era normal baru, kan book delivery services dengan metode peminjaman dan pengembalian. Di sini, mmm, kenapa tetap, kita tidak mau ambil resiko dari library, kan protokol kesehatan kan kita menggunakan, UV box, kemudian ada penyemprotan disinfektan secara rutin. Ini justru kemudian ada drop book, ya mengambil kan menggunakan pada, drop off box. Jadi, ya mahasiswa yang tinggal dekat atau enggak, karyawan ataupun dosen yang dekat bisa datang langsung ke, kampus, tapi hanya di area drop off saja. Ini salah satu contoh. Kemudian pada Maret kembangan dari layanan referensi yang sudah ada sebelumnya, dengan menambahkan, pelayanan melalui aplikasi Zoom, yang sebelumnya melalui tatap muka atau email atau WhatsApp, ini menggunakan aplikasi Zoom. Mengapa menggunakan aplikasi Zoom? Dikarenakan antara aplikasi Zoom dan Uni atau, tersedia untuk digunakan lebih lebih, mmm, lebih apa ya, lebih lengkap dibandingkan teknologi, yang sejenis. Kemudian librarian yang terlibat adalah librarian yang paham mengenai layanan referensi ya, terutama yang di bagian layanan referensi. Berikut adalah di penggunaan referensi klinik, jadi pemustaka mengisi e-form, kemudian divalidasi, kemudian dari librarian, memberikan konfirmasi melalui WhatsApp ataupun email. Setelah itu, mengisi, jadwal yang ditetapkan, kemudian lalu, Masih 1 menit ya, lanjut. ya. Inilah referensi klinik, salah satu media promosinya, salah satu contoh, ya, kemudian kesimpulannya, kebijakan yang diambil dengan mengumpulkan informasi layanan apa saja yang diterapkan secara daring, kemudian dari pengumpulan tersebut yang dapat diterapkan adalah dari situasinya book delivery services dan referensi klinik. Kemudian teknologi yang digunakan berupa Microsoft Form untuk pendaftaran layanan yang akan digunakan. Alasannya menggunakan Form karena sudah terintegrasi dengan data akademik dan mudah diverifikasi sebagai penelitian. Aplikasi Zoom dipilih untuk melayani referensi klinik pada pengusaha karena ya, karena sudah memiliki fitur yang memenuhi kebutuhan layanan daring dan para penelitian sudah familiar dengan aplikasi tersebut. Kemudian librarian yang terlibat referensi klinik adalah yang paham mengenai, layanan terutama yang di layanan referensi. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih banyak, Mas.